Jumpa lagi dengan saya di YouTube Abercio. Saya Sim Panggabean. Pada hari ini saya akan membahas sejarah hukum perdata di Indonesia. Saksikan terus channel ini dan selalu dukung. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komen, dan jika bermanfaat silakan di-share, karena tanpa Anda saya tidak bisa membangun channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, tadi seperti yang awal saya sebutkan, bagaimana sih sejarah hukum perdata yang ada di Indonesia. Jadi hukum perdata di Indonesia itu berawal dari bangsa Romawi sekitar tahun atau kurang lebih 50 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Jadi sejak saat itu hukum Romawi diberlakukan di Prancis, walaupun bercampur dengan hukum asli yang ada di Prancis yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Prancis. Keadaan ini terus semakin berkembang sampai pada masa pemerintahan Pius ke-15, yaitu dengan diawali usaha ke arah adanya kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan suatu kodifikasi yang biasanya disebut dengan Code Civil des Francis. Pada tanggal 21 Maret 1984 hingga pada tahun 1807 diundangkan kembali menjadi Kode Napoleon. Kodifikasi ini sangat berbau Romawi, tetapi para penyusunnya banyak juga memasukkan ke dalamnya unsur-unsur hukum asli, yaitu hukum yang berlaku di Prancis. Jadi sejarah hukum perdata di Indonesia itu berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental, yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah sangat berbeda, maka membuat orang-orang mencari kepastian dari kesatuan hukum itu. Jadi menurut catatan Napoleon, pada tahun 1804 telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de Francis. Masyarakat juga mengenal dengan tadi yang saya sebut adalah Kode Napoleon. Seiring dengan itu pula, Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingerecht for the Koninkrijk Holland. Isinya hampir sama dengan Code Civil de Francis and Kode Napoleon, diberlakukannya menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan Belanda berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Civil de Francis sebagai aturan hukum di negara mereka. Barulah di tahun 1814 Belanda mengubah lagi atau disusun kembali menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara sipilnya. Dasar perubahan ini di hukum Belanda tersebut dibuat oleh Mr. J.M. Kemper yang dikenal sebagai Otway Kemper. Namun sebelum tugasnya selesai,
Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai, yang kemudian dia menjadi ketua pengadilan tinggi di Belanda. Jadi pada tahun 1830, tepatnya pada tanggal 6 Juli, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, serta dibuat WVK atau yang dikenal Wetboek van Comhandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut, bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, atas dasar azas konkordansi atau azas politik, Indonesia memberlakukan kitab undang-undang tersebut secara resmi. Dengan diundangkannya KUH Perdata dan KUHD Dagang pada tahun 1847 untuk golongan Eropa di Hindia Belanda, maka tugas-tugas yang bersangkut paut dengan upaya kodifikasi yang diprakarsai oleh dan ditata eksponen-eksponen bewuste Rechtspolitik atau mengukuhkannya supremasi hukum di Hindia Belanda. Alasan diterapkannya KUH Perdata di Hindia Belanda antara lain disebutkan oleh Koman, yaitu ada 3. Yang pertama, hukum adat yang tak tertulis akan menimbulkan kepastian hukum, dan apabila orang cuma bersandar pada hukum adat, maka sulit untuk memperkirakan apa yang boleh saja untuk dijangka akan diputus oleh hakim. Kedua, penerapan berbagai hukum untuk berbagai ragam golongan-golongan penduduk akan melahirkan situasi yang sangat membingungkan dan kritis. Jadi sejak awal kemerdekaan sudah ada usaha untuk menggantikan seluruh hukum kolonial Belanda yang ada di Indonesia dengan sistem hukum nasionalis atau hukum nasional. Namun, kegagalan karena adanya perbedaan pandangan, sehingga pembangunan hukum di Indonesia harus tetap dan sangat susah membuang hukum peninggalan kolonial tersebut. Di lain pihak, masih banyak yang mengkehendaki berlakunya bersama-sama. Jadi berlakunya hukum kolonial, berlaku juga hukum nasional. Selain itu, ada pandangan juga untuk menggunakan hukum adat sebagai hukum nasional. Sekian dari saya, itulah sejarah dari hukum perdata di Indonesia. Saya jelaskan secara singkat hanya untuk Anda. Terima kasih. Salam istimewa.